Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan. Pada pertemuan hari ini, materi perkuliahan kita mengenai penulisan tanda baca dan serapan asing. Perlu dipahami, dalam penulisan tanda baca seringkali kita salah mempergunakan atau salah mempersepsikan tanda baca tersebut, dan kita akan lebih dalam mengetahui serapan-serapan asing yang ada di bahasa Indonesia ini. Kita mulakan dulu dari ejaan. Secara pengertian leksikalnya, ejaan berarti kaidah-kaidah ataupun aturan-aturan yang menggambarkan bunyi-bunyi ataupun berupa kata, kalimat, dan lain sebagainya dalam bentuk tulisan. Serta penggunaan tanda bacanya, kata dasar ejaan merupakan kata dasar ejaan secara morfologinya. Ejaan setelah melakukan proses morfologi berasalkan dari kata dasar eja yang memiliki pemahaman tentang melafalkan secara fonetis, secara bunyi tentang huruf satu demi satu. Di dalam penulisan ejaan yang digunakan saat ini, yaitu Puebi, terdapat beberapa pedoman serta kaidah dalam penulisan tanda baca, penulisan kata, dan serapan asing. Nah, berikut pedoman mengenai penulisan tanda baca Puebi. Yang pertama, kita pahami dulu macam-macam dari tanda baca. Yang pertama ada tanda baca titik. Fungsi tanda baca titik bukan hanya digunakan sebagai penanda berakhirnya kalimat, melainkan dalam penulisan bagan, ikhtisar, ataupun daftar. Tanda titik juga diletakkan di belakang angka atau huruf sebagai pemisah angka pada jam yang menunjukkan menit dan detik. Lalu menunjukkan jangka waktu. Digunakan dalam penulisan sumber referensi. Jadi tanda titik ini banyak digunakan dalam berbagai macam penulisan. Bukan hanya sebagai penanda berakhirnya sebuah kalimat, tapi juga sebagai penulisan bagan, ikhtisar, daftar pustaka, kemudian letaknya di belakang huruf ataupun angka, seperti pemisah antara bab dan subbab, lalu penunjuk jam, menit, dan detik, serta penulisan sumber referensi. Tanda titik juga digunakan untuk memperjelas jumlah. Tetapi tanda titik tidak boleh digunakan pada akhir judul dan pada kepala surat. Mengapa demikian? Dalam aturan ejaan ataupun kaidah kepenulisan yang termuat dalam Puebi, judul apapun tidak boleh menggunakan tanda baca apapun kecuali ada anak judul. Baru bisa menggunakan tanda baca seperti tanda kutip. Itu pun bukan tanda titik. Kenapa dalam kepala surat tidak boleh? Karena dalam kaidah kepenulisan di bagian kepala surat tidak dibenarkan menggunakan tanda baca termasuk tanda titik. Karena itu adalah bagian identitas sebuah lembaga, instansi yang tidak memperkenankan tanda titik kecuali apabila mewajibkan, karena pada bagian alamat dalam kepala surat itu biasa menunjukkan nomor jalan tersebut, maka boleh menggunakan tanda titik. Oke, ini adalah contoh. Ini adalah bentuk
penggunaan tanda titik sebagai pengakhir kalimat. Lalu ini adalah bentuk penggunaan tanda titik dalam judul atau subjudul, dalam bentuk bagan ataupun apa ini tadi yang di sini, ikhtisar ataupun daftar. Jadi ini adalah contoh bentuk daftar. Jadi ada turunannya, ini masih saling berkaitan ya, yang menunjukkan ini antara sub pertama dan sub selanjutnya masih saling berkaitan. Kemudian tanda titik sebagai penunjuk waktu, menit, detik. Kenapa bukan titik dua? Jarang kita ketahui memang. Kita kebanyakan menggunakan titik dua dalam pemisahan ini, waktu. Tapi tanda titik ini juga digunakan dalam penunjukan angka, jam, menit, dan detik. Seperti ini. Seperti hari, tanggal, juga menggunakan tanda titik bisa, tapi kebanyakan menggunakan tanda penghubung atau pemisah, tanda kurang. Ini tanda titik digunakan sebagai kebutuhan referensi dalam daftar pustaka. Tanda titik digunakan dalam referensi, menunjukkan referensi apabila namanya terdapat dua kosakata, maka dipisahkan terlebih dahulu dengan koma. Misal Fadilah, koma, Nurhan, baru titik. Karena kebetulan ini adalah satu nama kosakatanya, satu kosakata nama. Hanya satu kata saja namanya. Seperti yang saya jelaskan yang pertemuan lalu, setiap judul buku itu harus dimiringkan. Lalu disertai tanda titik, tempat kota terbitnya buku, diberikan tanda pemisah titik dua. Fungsinya untuk apa? Sebagai penanda bahwa ini adalah kelanjutan untuk perusahaan ataupun penerbit yang menerbitkan buku tersebut. Ini adalah alamat penerbit. Tanda titik juga digunakan dalam penjumlahan angka sebagai pembeda jumlah angka. Kalian lihat seperti ini. Nanti di satu segmen atau kalian temui dalam penulisan penunjukan penjumlahan angka, mungkin di sini akan ditambahkan koma. Dalam perbankan seperti itu, di belakang sini akan koma dan ditambah 02. Itu 02 tidak dianggap hitungan tetapnya. Seperti jumlah ini, Rp25.780.000. Biasanya ini dalam buku rekening perbankan, ini akan diberikan tanda koma dan 02. Kemudian pada penulisan judul, tulisan, dan kepala surat tidak pernah dibenarkan. Alasannya sudah saya jelaskan di awal tadi. Karena sesuai dengan kaidah penulisan, yaitu pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Lalu tanda baca koma. Tanda koma seringkali digunakan di tengah kalimat. Tanda koma ini umumnya digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau perbilangan. Yang saya jelaskan tadi sebelumnya mengenai angka dalam bilangan seperti ini biasa diberikan tanda 02. Karena ya tetap yang hanya dibaca sebelum koma tersebut. Contohnya, untuk merincikan, tanda koma biasa digunakan dalam perincian. Saya membeli garam, gula, penyedap rasa, dan cuka. Misal. Seperti itu. Jadi ini adalah bentuk perincian. Kemudian tanda koma juga digunakan untuk memisahkan anak kalimat dengan induk kalimat.
Perbedaan antara anak kalimat dengan induk kalimat perbedaan yang paling mendasar, induk kalimat klausanya sudah memiliki makna. Ini ya. Meskipun tanpa terikat oleh anak kalimatnya. Jadi induk kalimat sudah memiliki makna tanpa terikat oleh anak kalimat. Jadi fungsi dari anak kalimat ini adalah menjelaskan dari induk kalimat. Contoh induk kalimatnya setelah memiliki makna yang jelas, kita akan pakai tempat itu. Jadi anak kalimat di sini hanya menjelaskan alasan mengapa dipakai tempat itu. Di sini jelaskan kalau tempat itu cukup luas. Jadi perbedaan mendasar induk kalimat itu sudah memiliki makna tanpa terikat dengan anak kalimat. Fungsi dari anak kalimat itu menjelaskan keterangan dari induk kalimat. Kemudian tanda koma juga digunakan di belakang kata ataupun ungkapan yang memiliki konjungsi atau berkonjungsi. Jadi contoh konjungsinya seperti ini. Kata yang berkonjungsi itu selalu diberikan tanda koma seperti ini. Oleh karena itu, maka dari itu, ini adalah bentuk konjungsi yang harus diberikan atau dilengkapi dengan koma. Kemudian, tanda koma juga digunakan sebagai pemisah partikel. Seperti partikel O, ya, seperti ini bentuknya. Oh iya. Ini adalah bentuk-bentuk partikel dalam percakapan. Jadi biasanya dalam penulisan teks naskah drama, bentuk partikel-partikel seperti ini dibubuhi dengan tanda koma. Lalu tanda koma juga digunakan untuk memisah petikan langsung. Seperti ini petikan langsung. Jadi tidak bisa tanpa kata ayah lalu tidak berikan tanda koma, maka tidak bisa. Jadi berikan tanda koma dulu baru percakapan apa yang diucapkan. Kemudian tanda koma dipakai dalam menulis identitas berurutan. Nah, seperti ini. Tanda koma dipakai dalam penulisan identitas secara berurutan. Lalu tanda koma digunakan dalam penulisan daftar pustaka, seperti yang saya jelaskan tadi. Fungsinya sebagai apa? Sebagai pemisah apabila nama pengarang lebih dari 2 kosakata. Juga dalam penulisan catatan kaki, dalam penulisan gelar akademik. Jadi dalam penulisan gelar akademik, setelah nama orangnya diberikan tanda koma baru gelarnya. Apabila gelarnya lebih dari 1, maka setelah tanda titik pada gelar nama huruf gelar terakhir, maka diberikan tanda koma. Seperti itu. Bisa juga dalam bentuk singkatan diri, keluarga, ataupun marga. Seperti ini tadi. Jadi tanda koma secara umumnya digunakan untuk menghindari pembaca salah memahami maknanya. Jadi tanda koma digunakan untuk menghindari kesalahan membaca atau misinterpretation atau kesalahan dalam pemahaman. Biasanya letaknya itu di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat. Kita memasuki tanda kurung. Nah, pada tanda kurung ini, tanda kurung digunakan untuk mengapit tambahan keterangan. Seperti ini contohnya. Yang biasanya berupa penjelasan. Yang menjelaskan abreviasi atau bentuk singkat tertulis. Jadi, biasa tanda kurung untuk mengapit keterangan. Apa fungsi keterangan itu? Biasanya kosakata
asing biasanya dipadu-padankan. Interpretation dalam kurung interpretasi itu adalah mengapit keterangan ataupun kejelasan pokok yang bukan dari bagian integral pokok pembicaraan. Artinya tanda kurung tidak digunakan dalam mengapit sebuah penjelasan dari keseluruhan permasalahan yang dibahas. Jadi tidak semuanya menggunakan tanda kurung. Biasanya itu hanya digunakan dalam bentuk peristilahan, misal dalam penulisan lafal asing, kemudian digunakan tanda kurung sebagai pengapitnya untuk menjelaskan apa maksud dari kata asing tersebut. Gitu. Tanda kurung juga digunakan untuk mengapit angka ataupun huruf yang merincikan satu urutan keterangan. Kemudian tanda petik. Nah, tanda petik digunakan untuk mengapit petikan langsung. Contohnya seperti ini. Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, maka digunakan tanda petik di pengungkapannya. Kemudian tanda petik juga untuk mengapit judul yang dipakai dalam kalimat dan untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata-kata mempunyai arti khusus. Yang tadi petik 2, sekarang petik tunggal. Nah, tanda petik tunggal untuk mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lain. Seperti ini contohnya. Ini adalah bunyi ataupun istilah lain yang masuk ke dalam petikan. Artinya petikan ini tanda petik 2 dalam kutipan langsung. Biasanya menggunakan tanda petik lagi tapi petik 1. Mengapa? Karena ini adalah untuk menegaskan atau menjelaskan bunyi. Contohnya kalimat seperti ini. Kau mendengar bunyi ngiung-ngiung tadikah? Nah, bunyi ngiung-ngiung yang dimaksud itu diberikan petik 1 karena interpretasi bunyi yang didengar bisa saja berbeda. Jadi ini adalah bisa digunakan untuk mengapit petikan yang tersusun. Jadi petikan tanda kutip titik 2 masuk ke dalam tanda kutip titik 1 atau kutipan 1, komanya yang 1 begitu. Lalu tanda petik tunggal dalam teknis penulisan digunakan untuk mengapit makna terjemahan. Seperti ungkapan asing, ini adalah contoh ungkapan asing. Istilah-istilah asing seperti ini. Rate of inflation atau laju inflasi, atau bisa dibalik laju inflasi tanda petik 1 rate of inflation, seperti itu. Baik, selanjutnya tanda seru, tanda baca seru. Tanda baca seru digunakan pada kalimat seruan ataupun perintah, baik perintah keras maupun tidak. Dalam penulisannya, setiap kalimat perintah itu harus diberikan tanda seru. Dalam ekspresi tulisan, tanda seru juga digunakan dalam ekspresi kaget ketika kita mengekspresikan dalam bentuk teks drama misal tanda seru juga digunakan dalam pengekspresian kaget. Dilihat juga dengan konteks kalimatnya, apakah kalimat tersebut mengarah kepada ekspresi kaget atau tentunya dilengkapi dengan partikel seperti oh ya, misal seperti itu, baru diberikan tanda seru. Atau dalam bentuk kalimat perintah.
Kemudian tanda baca, tanda tanya. Pada penulisan tanda tanya bukan hanya saja pada dalam bentuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, tapi juga dalam bentuk kalimat yang menyaksikan, ataupun terdapat sebuah kalimat yang anggapannya masih kurang ataupun kebenarannya masih disangsikan sehingga belum dapat dibuktikan kebenarannya. Contohnya seperti ini. Jadi tanda tanya ini apabila kalimat tersebut mengarah kepada hal yang menyaksikan dapat digunakan tanda kurung 2, tanda kurung, baru disertai juga tanda tanya. Maka ini menandakan kalimat tersebut masih kita anggap sanksi ataupun belum benar atau kejelasan tentang kebenarannya, sehingga perlu dibuktikan dan ditinjau kembali seperti itu. Lalu tanda hubung. Nah, tanda hubung digunakan untuk menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh pergantian baris. Jika dalam sebuah tulisan suku kata itu tidak cukup untuk ditulis secara keseluruhan, maka harus digunakan tanda penghubung agar fungsinya ini agar tanda penghubung itu sebagai tanda jika ada kosakata ataupun unsur-unsur kata yang ditulis itu masih berkaitan dengan tulisan selanjutnya karena faktor ketidakcukupan itu tadi jika dalam penulisan secara manual bukan pengetikan. Kemudian tanda pisah. Tanda pisah juga untuk membatasi penyisipan kata ataupun kalimat yang memberikan penjelasan khusus di luar bangun kalimat. Contohnya seperti ini. Hukum di Indonesia, saya sangat ragu dapat ditegakkan oleh penegak hukum yang anti terhadap segala bentuk penyuapan. Nah, tanda pisah di sini untuk membatasi penyisipan, artinya untuk memisahkan sehingga memberikan kejelasan khusus dari sebuah konteks ataupun konstruksi kalimat tersebut. Lalu tanda pisah juga digunakan di antara dua bilangan, contoh dalam penulisan tanggal, waktu, ataupun tahun. Jadi tanda penghubung ini dalam konteks penulisan tersebut memiliki pengertian sampai. Jadi jika contohnya di sini 1930 diberikan tanda penghubung ini menunjukkan sampai. Ini juga sampai. Jadi tanda penghubung juga memiliki fungsi penghubung antara dua bilangan yang mengartikan tanggal, kemudian nama tempat tujuan mengenai waktu. Selanjutnya tanda titik dua. Nah, tanda titik dua digunakan pada akhir satu pernyataan lengkap jika diikuti suatu rangkaian yang berhubungan mengakar. Contohnya seperti ini. Ini digunakan tanda titik dua karena penjelasannya mengakar mengenai apa-apa saja faktornya. Apabila mengakar artinya ada turunan ke bawah. Tapi tanda titik dua juga dapat dibuat diberikan pada penulisan. Itu seperti penulisan kebutuhan identitas dan petunjuk dialog tokoh dalam sebuah teks drama gitu. Jadi tanda titik dua ini digunakan dalam penjelasan yang bersifat mengakar, artinya masih dalam bentuk tingkatan-tingkatan, ada penjelasan penjabaran selanjutnya seperti ini.
Kemudian tanda titik koma. Nah, pada tanda titik koma ini berbeda dengan tanda titik dua tadi. Tanda titik dua, tanda titik koma digunakan untuk memisahkan bagian kalimat. Artinya bagian kalimat ini dipisahkan dengan tanda titik koma ini yang sejenis dan setara. Contohnya seperti ini. Jadi kalau kalian menuliskan tanda titik dua, maka tidak bisa dibuat seperti ini. Karena tanda titik dua, dia harus memiliki hubungan yang mengakar, bertingkat. Tapi kalau tanda titik dua bisa digunakan dalam bentuk baris serangkai seperti ini. Sebab ada penghubung tanda titik dua ini, kalimat ini ataupun penjelasannya masih setara ataupun masih berkaitan dengan kejelasan dari apa yang dibahas. Nah, tanda titik koma digunakan sebagai pengganti tanda penghubung jika dalam konteks seperti ini. Tanda titik koma juga bisa digunakan sebagai penghubung jika dalam kalimat majemuk. Contoh seperti ini. Jadi tidak mesti menggunakan tanda koma. Biasanya dalam kalimat majemuk biasanya digunakan tanda koma, tapi juga bisa digunakan seperti ini. Kemudian tanda elipsis atau tanda titik tiga. Nah, seperti yang saya jelaskan pada materi sebelumnya, tanda elipsis ini digunakan untuk melakukan pengutipan ataupun pemenggalan dengan cara memberikan tanda elipsis berupa titik tiga jika kita hanya sebagian mengutip, atau kita mengutip di awal kalimat tapi tengah-tengah kutipan itu tidak kita ambil dalam tulisan kita, maka diberikan tanda titik tiga, kemudian dilanjutkan pada kutipan selanjutnya. Jadi boleh digunakan tanda elipsis. Tapi jika bagian yang dihilangkan mengakhiri sebuah kalimat, perlu dipakai tanda titik 4 titik. Artinya kita tidak mengutip semua secara keseluruhan, tapi hanya beberapa bagian tidak mencapai akhir, maka diberikan tanda 4 titik sebagai tanda jika itu kita tidak mengutip sampai selesai. Nah, 3 buah untuk menandai penghilangan teks dari apa yang kita kutip. Kemudian, tanda kurung siku atau tanda kurawal itu digunakan untuk mengapit huruf kata ataupun kelompok kata sebagai koreksi ataupun tambahan pada kalimat yang ditulis orang lain. Tanda itu menyatakan bahwa kesalahan atau kekurangan itu memang terdapat di dalam naskah asli. Contohnya seperti ini, mahasiswa juga wajib berperan dalam pemberdayaan masyarakat. Artinya ini, diberikan tanda ini untuk mengapit huruf. Bisa juga dalam bentuk pengkoreksian apakah ini sudah tepat atau belum atau perlu dikoreksi, seperti itu. Artinya bukan ragu-ragu tapi apakah benar penggunaan imbuhannya gitu. Jadi perlu diberikan tanda kurawal untuk ditinjau kembali. Jadi tanda kurawal ini apabila dilakukan pengapitan hurufnya, maka terdapat hal yang harus dikoreksi dari sisi huruf itu. Apabila ke katanya, maka katanya harus ada mendapatkan pengkoreksian seperti itu. Nah, fungsi garis miring, kita ketahui bersama garis miring ini sering identik dengan istilah atau. Memang benar, tapi fungsi lainnya sebagai penanda dalam nomor surat pemisah sebagai penulisan nomor surat. Nah, tanda garis miring dalam teknik penulisan itu biasa digunakan dalam penulisan nomor surat. Dan nomor pada kalimat dan penandaan
masa tahun yang terbagi dalam 2 tahun atau takwim, biasa penanggalan. Dalam contoh penanggalan seperti ini. Ini adalah contoh penggunaan garis miring dalam penomoran surat. Tanda garis miring juga dipakai dalam pengganti kata atau dan. Jadi garis miring ini yang kita ketahui bersama, garis miring sering kita pahami sebagai pengertian kata atau dan gitu. Tapi cenderung kita membacanya atau. Selanjutnya kita baca tanda apostrof. Apostrof atau titik satu di atas koma seperti petikan titik satu. Nah, tanda apostrof atau penyingkat digunakan untuk menunjukkan penghilangan bagian kata ataupun kata atau bagian angka atau tahun. Nah, tanda apostrof dalam teknik menulis juga terkadang digunakan dalam penulisan nama ataupun kata khusus serta serapan bahasa asing. Kita ketahui bersama tanda apostrof ini telah lama digunakan sejak ejaan Suwandi. Tapi berubah maknanya. Biasanya itu menghilangkan kata KHK gitu. Tapi sekarang enggak. Jadi tanda apostrof ini digunakan untuk menyingkat. Fungsinya tetap sama, menyingkat, tapi tidak tidak mengartikan bunyi lain seperti pada ejaan Suwandi saat itu. Jadi ini contohnya sebagai tanda penyingkat. Jumat 29 Februari 21. Ini adalah penyingkat tahun 2020 gitu. Jadi ditulis singkatannya, diambil huruf belakangnya. Contohnya seperti ini juga. Kata khusus pada kutipan surat Al-An'am. Jadi karena diberikan tanda apostrof karena ini memang kata khusus dikhususkan. Artinya seperti ini. Penulisannya memang seperti ini. Jadi tidak dibaca al-anam seperti ini. Jadi makanya diberikan kata khusus seperti ini untuk menyingkat. Nah, kita masuki ejaan, penyesuaian ejaan asing ke dalam ejaan Indonesia, bahasa Indonesia. Istilah serapan adalah istilah yang berasal dari bahasa lain. Artinya, secara sederhana seperti ini. Di awal-awal perkuliahan kita saya jelaskan bahasa Indonesia bisa terus berkembang, meluaskan wilayah otonomi kebahasaannya. Karena bahasa Indonesia terus berkembang dengan cara melakukan penyesuaian dengan cara mengadopsi, menyerap, atau mengambil kosakata bahasa lain sebagai bahasa dirinya. Jadi bahasa serapan ini pengambilan dari bahasa lain yang kemudian disesuaikan dengan ejaan, pengucapan, serta penulisan yang ada sesuai dengan ejaan yang digunakan dan disesuaikan dengan tuturan masyarakatnya. Masyarakat Indonesia telah sering menggunakan istilah-istilah asing maupun kata serapan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anggapan atau pendapat bahwa menggunakan istilah serapan maupun istilah-istilah asing adalah satu hal yang dapat menjadikan orang yang terpelajar, gaul, dan modern, serta lain-lain. Jadi sering muncul anggapan kalau kita berbicara dengan bahasa asing maka derajat kita di lingkungan sosial kita bertambah. Dampak buruknya seolah-olah kita mengesampingkan bahasa Indonesia. Seolah-olah bahasa Indonesia tidak memiliki padanan seperti itu. Saya ambil contoh. Sudahkah kamu download aplikasi kemarin? Padahal kata download ada padanannya. Unduh. Seperti itu. Jadi jangan, terkadang kita sering lupa bahwa bahasa Indonesia ini juga ada padanannya dengan bahasa asing. Artinya ada
kosakata yang bisa lu dipakai seperti itu dalam bahasa kita. Nah, proses penyerapan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia adalah proses adopsi. Proses adopsi ini adalah proses terserapnya bahasa asing karena pemakai bahasa tersebut mengambil kata asing yang memiliki makna sama secara keseluruhan tanpa mengubah lafal atau ejaan dengan bahasa Indonesia. Jadi proses adopsi ini biasanya memiliki kesamaan dari proses pengucapan, terus lafalnya, ejaannya. Contoh proses adopsi yang kita ambil adalah imbuhan asing, yaitu dari bahasa Sanskerta, wati dan wan. Warta kata dasarnya apabila diberikan imbuhan asing wati, maka wartawati menunjukkan profesi jurnalistik atau wartawan seperti itu. Jadi kata dasarnya adalah warta. Itu adalah proses adopsi tanpa tidak merubah apapun sesuai dengan bentuk aslinya. Kemudian proses adaptasi. Proses adaptasi adalah proses diserapnya bahasa asing akibat pemakai bahasa mengambil kata bahasa asing, tetapi ejaan atau cara penulisannya berbeda dan disesuaikan dengan aturan bahasa Indonesia. Contohnya, kata dalam bahasa asing yang kita adopsi. Banyak sekali kata-kata bahasa asing yang kita adaptasi dan kita sesuaikan dengan ejaan kita. Internasional atau internasional. Pembunyiannya, secara pelafalannya itu tidak berubah, tapi penulisannya disesuaikan, diadaptasi sesuai dengan ejaan kita. Kemudian handuk. Handuk adalah bahasa Belanda yang kita adaptasi, kita ambil, kita sesuaikan penulisannya dengan penulisan kita. Bengkel itu juga bahasa Belanda. Kemudian knalpot itu juga bahasa Belanda yang kita adaptasi dan kita sesuaikan ejaannya dan penulisannya. Banyak bahasa-bahasa asing yang kita lakukan proses adaptasi dan kita ambil sebagai bahasa kita, sebagai khasanah kosakata bahasa kita, bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya ada proses kreasi. Nah, masuknya bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia terjadi akibat pemakai bahasa mengambil konsep dasar yang ada dalam bahasa sumbernya. Kemudian dicarikan padanannya katanya dalam bahasa Indonesia. Cara ini dapat disebut juga dengan konsep terjemahan saat kata serapan dihasilkan dengan cara menerjemahkan kata atau disebut istilah tanpa mengubah makna tersebut. Contohnya saya jelaskan tadi, download dengan unduh. Itu dicarikan padanannya, konsep dasarnya apa seperti itu. Itu adalah proses kreasi di situ. Unduh dengan unggah seperti itu. Unduh dengan download, upload dengan unggah. Jadi itu adalah proses kreasi di situ. Kemudian dalam proses penyerapan bahasa, bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia menyerap bahasa asing, konsepnya itu ada proses transkripsi dan transliterasi. Transkripsi pengalihan tuturan yang dari wujud bunyi ke dalam bentuk tulisan. Penulisan kata, kalimat ataupun teksnya dengan menggunakan lambang-lambang bunyi bahasa Indonesia. Mantra yang diucapkan seseorang kemudian ditranskripsikan ke dalam bentuk lontar ataupun kitab dalam bentuk tertulis lainnya. Nah, proses transkripsi ini apa yang diucapkan seseorang dirubah menjadi bentuk teks. Ucapan verbal dirubah menjadi bentuk teks tertulis gitu. Jadi itu adalah proses transkripsi. Proses transliterasi menurut KBBI
Proses transliterasi itu adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lainnya. Misal, abjad Arab dirubah dalam bentuk abjad bahasa Indonesia. Artinya terjemahan. Abjad Ibrani dirubah ke dalam bentuk abjad Indonesia. Jadi dirubah menjadi bentuk Latin. Angka-angka Romawi, penulisan Romawi dirubah ke dalam penulisan Latin. Jadi seperti itu adalah proses transliterasi, merubah artinya, merubah tulisan ke dalam penyesuaian kita. Jadi tidak mungkin kalian bisa mengetahui isi tulisan Rusia yang notabene berbeda cara penulisannya jika tidak ditransliterasikan ke dalam bentuk penulisan huruf dan abjad yang kita punya, kita sesuaikan seperti itu. Seperti penulisan Jepang, Cina, tidak mungkin bisa kita baca jika tidak kita tuliskan ke dalam bentuk Latinnya. Karena mereka masih menggunakan huruf kanji dan huruf aksara Cina. Nah, kata serapan berimbuhan dalam bahasa Indonesia sudah banyak seperti yang saya jelaskan tadi. Kita mengambil kata serapan berimbuhan dari istilah-istilah asing seperti kata wan, wati, kemudian penambahan i dan iah gitu. Seperti alami menjadi alamiah gitu. Seperti itu. Kodrat menjadi kodrati. Jadi itu adalah kata serapan berimbuhan yang masing-masing memiliki fungsi dan kedudukan yang berbeda. Salah satunya adalah imbuhan serapan. Imbuhan serapan adalah imbuhan yang berasal dari kata asing yang memiliki fungsi sebagai kata benda ataupun kata sifat. Hanya saja secara umum maknanya untuk menandai kata sifatnya saja. Walaupun awalnya dia kata benda, dalam pengertian di kamus itu adalah bentuk kata benda, tapi bisa jadikan penanda kata sifat. Kodrat itu harus kata benda. Tapi ketika kita berikan imbuhan i di belakangnya menjadi kodrati, maka berubah menjadi kata sifat seperti penanda kata sifat. Ada penulisan unsur serapan. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa. Seperti yang sudah jelaskan tadi sebelum-sebelumnya, dari bahasa daerah, Jawa, Sunda, Bali, maupun bahasa asing. Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Cina, dan Inggris. Jadi banyak bahasa kita terpengaruh dari bahasa-bahasa asing. Sehingga kita serap, kita gunakan dalam bahasa Indonesia. Seperti itu. Terlebih lagi bahasa daerah itu sangat banyak. Kata sepupu, saya jelaskan sedikit kata sepupu. Historis atau filosofis kata tersebut berasal dari bahasa Jawa yang artinya pupu. Pupu itu dalam bahasa Jawa artinya paha. Kemudian dilambangkan orang yang terdekat dengan kita itu sepupu. Karena paha adalah bagian yang dekat, tidak terpisah satu dengan yang lain. Seperti itu. Artinya ini langsung berkaitan menjadi satu kesatuan gitu. Sepupu. Itu asal muasalnya. Lalu ada kosakata kudapan. Kudapan itu berasal dari bahasa Jawa lagi. Kalau bahasa Melayu jelas banyak. Kemudian ada juga bahasa Belanda seperti yang saya jelaskan tadi, handuk, bengkel, knalpot, supir dalam bahasa Belanda supir. Tapi proses penerimaan lawan bicara menjadi supir. Seperti itu. Banyak konsep kosakata yang kita serap dari bahasa asing.
maka itu menjadi salah satu hal yang memperkaya kosakata kita. Kekayaan kosakata kita yang dapat kita pakai ke dalam bahasa Indonesia. Baik, sekian. Jika ada hal-hal yang ditanyakan mengenai materi kita kali ini, dapat ditanyakan secara langsung. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.